Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perkenalkan saya Dr. Derajat Ahmad Putra MKes. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, cerita pengalaman atau fakta yang saya alami dalam hidup saya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berkenan. Namun sebelum menyimak cerita saya ini, barangkali berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng, serta komen jika ada yang ingin disampaikan, serta kiranya berkenan untuk berbagi share kepada yang lain. Mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan bagi kita semua. Baik, tidak berpanjang lebar, saya mulai saja ceritanya. Jadi begini, kejadiannya pada tahun 2004 ya, ketika saat itu saya mengambil S2 di Jakarta ya. Jadi menjelang ujian ya, 2 hari kurang lebih saya persiapannya ya, karena belajar, membaca, dan lain-lain, sehingga kurang tidur dalam 2 hari itu. Nah, kebetulan 1 hari sebelum ujian ya, saya pergi ke Bandung dan istri ya, kebetulan ada keperluan. Nah, sehingga semakin tambah kurang tidur ya. Dalam 2 hari itu saya hanya tidur beberapa jam saja. Nah, kemudian pendek cerita, saya mengikuti ujian selesai kurang lebih jam 3 sore ya. Kemudian dalam keadaan kondisi yang sangat ngantuk luar biasa, saya paksakan pulang ya, karena saya ingin cepat istirahat ya, karena sebelumnya sudah lumayan capek, kurang tidur begitu, dan ingin segera sampai di rumah, ingin istirahat. Kemudian saya paksakan pulang, mengendarai mobil sendiri ya, tanpa supir waktu itu, melalui jalan tol Jakarta Merak. Saya pulang ke Serang. Nah, kemudian tentu karena saya ngantuk berat ya, sesekali kepala saya malah tertunduk ke depan ya, karena saking ngantuknya. Kemudian saya goyang-goyangkan gitu untuk menghilangkan rasa kantuk. Saya paksakan gitu sambil berdoa, berzikir terus supaya tidak ngantuk ya kan, supaya tidak kantuk-kantuk gitu. Saya paksakan gitu. Nah, kemudian singkat cerita sampai di kilometer kurang lebih 60-an ya. Nah, karena beberapa kali sering kepala saya tertunduk karena ngantuk, saya coba kepala saya sandarkan di headrest mobil ya kan, dengan tujuan supaya tidak terangguk-angguk begitu ya. Nah, namun apa yang terjadi ya, setelah saya coba sandarkan kepala saya di headrest mobil ya, saya malah tertidur ya. Dan pada saat itu malah saya bermimpi ya. Saya saat itu mimpi sedang mencari mobil sedan ya, second, tapi ya saya kepengen sedan waktu itu, tapi yang second ya. Saya coba tanya kepada keluarga gitu ya, saudara-saudara, adik-adik terutama ya, dan kebetulan ada adik ipar yang memberikan informasi bahwa katanya tetangganya, persis tetangga sebelahnya, mobil sedannya akan dijual begitu. Nah, kemudian setelah mendengar cerita itu, besoknya saya bergegas ya, coba ke perumahan yang disampaikan oleh adik ipar saya itu ya. Nah, kebetulan di hari itu ya, pemiliknya ada dan mobilnya ada ya. Saya hampiri, kemudian saya tanya apakah mobil ini betul mau dijual, dan saya boleh lihat kan itu. Kemudian dipersilahkan ya. Saya lihat mobilnya dalam eksterior maupun interior ya, mesinnya bagus ya, suaranya halus begitu, cukup tertarik lah ya. Namun
entah kenapa ya, karena kebetulan warnanya hitam ya, saya menjadi tidak berminat ya, sehingga pada saat pemiliknya menanyakan bagaimana kira-kira minat mau diambil kan itu, saya sampaikan mohon maaf, kondisi mobilnya sebetulnya bagus ya, eksterior, interior maupun mesinnya, bahkan suaranya juga masih cukup halus kan itu, namun karena warnanya hitam, mohon maaf saya nggak minat, saya nggak jadi beli. Nah begitu saya sampaikan, saya bilang nggak jadi beli, saya terbangun ya, terkaget, loh ternyata saya ini sedang menyetir dan mimpi. Apakah ini mimpi? Saya coba tengok kiri kanan ya, kemudian saya coba lihat ke depan, dan ternyata memang saya sedang di jalan tol, sedang mengendarai mobil ya. Kemudian saya coba lihat ada mobil lain berseliweran begitu. Kecepatan saya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan ya. Nah kemudian saya tentu saja takut ya, khawatir terjadi katakanlah tertidur lagi begitu, sehingga saya putuskan ya untuk menepi ke bahu jalan ya, kurang lebih di kilometer 70 ya, 70-an waktu itu ya. Nah dengan tujuan saya ingin istirahat sejenak ya, saya ingin coba tidur sejenak sesaat gitu supaya kantuknya hilang dan nanti melanjutkan perjalanan. Nah setelah saya coba menepi, kemudian rem tangan saya pasang ya kan, kemudian kursi mobil saya coba landaikan dengan maksud supaya saya bisa ketiduran. Namun kurang lebih baru 1 menit saya pikir oleh saya ya, waduh saya khawatir nanti kalau seandainya tertidur, sementara ini kan sudah sore, kurang lebih jam 5 sore waktu itu ya, saya takut nanti tertidur malah kemalaman di situ, bahaya, berisiko, khawatir ada orang jahat begitu menghampiri, dan terpikir juga, aduh kalau sudah gelap nanti nggak kelihatan di bahu jalan, takut tertabrak seruduk mobil dari belakang. Itu yang terpikirkan pada saat itu, sehingga saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan saya ya, pulang ke rumah gitu. Akhirnya dengan rasa kantuk yang luar biasa ya, saya coba jalan lagi ya, dengan berdoa dan berzikir kembali saya lanjutkan gitu. Alhamdulillah ya, keluar tol Serang Barat, kemudian nggak jauh sampai di rumah, dan sampai rumah kemudian setelah masuk garasi saya coba ceritakan kejadian itu pada istri. Istri kaget banget ya kan, wah luar biasa kan itu, Masya Allah kan itu, udah sana cepat istirahat dulu kata istri. Akhirnya saya coba berkemas, kemudian coba istirahat, tetapi terfikirkan ya kan, terfikirkan oleh saya apakah kejadian tadi itu ya kan, apa kira-kira penyebabnya dan lain-lain ya, terfikirkan itu sebelum saya coba tidur tadi. Kemudian kejadian lain adalah ketika saya akan berangkat ke Bogor kalau tidak salah, waktu itu berempat, saya, istri, kemudian ayah dan ibu mertua. Nah pada saat berangkat dari rumah ke kondisinya cerah cuacanya, tidak hujan, namun setelah masuk ke Tangerang ya, terjadi hujan lebat begitu beberapa saat, kemudian akhirnya berhenti. Nah setelah berhenti beberapa lama begitu, saya posisi mobil di paling kanan ya, di jalur paling kanan, kemudian ada mobil yang nyalip, yang menyusul, bak terbuka ya. Nah kurang lebih 50 meter setelah bak terbuka itu di depan saya ya, sepertinya mobil itu menggilas genangan air dan meleset sehingga berbalik ke arah saya ya. Tentu kami kaget ya, kami mengira akan terjadi tabrakan hebat ya, adu kebo istilahnya begitu, sudah terbayang ya dalam beberapa detik begitu, kaget ya. Jadi setengah berteriak ya, ayah, ibu mertua, istri. Nah alhamdulillah saya waktu itu tenang ya, mobil saya coba belokkan ke kiri, nggak saya banting tapi dengan tenang saya belokkan ke kiri, dan entah kenapa mobil bak terbuka itu ya, mungkin hanya jarak beberapa senti saja, kemudian belok ke arah kanan saya ya, ke arah kanan saya dengan kecepatan yang masih cukup tinggi begitu, kemudian menabrak pembatas jalan tol ya, terdengar sekali, dan saya coba intip di spion kanan saya kan itu, nabrak kan itu.
Nah, betapa kagetnya ya, betapa cemas dan heran kan itu, bahwa saat itu tidak terjadi tabrakan, ya kan? Ya alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, ya akhirnya ya sambil berbincang-bincang kami melanjutkan perjalanan dan meneruskan doa serta zikir begitu. Nah kemudian kejadian yang ketiga ya, di suatu hari saya pulang dengan istri naik kendaraan begitu dari arah Jakarta ya, via jalan tol Jakarta Merak. Nah pada saat kurang lebih beberapa puluh meter lagi menjelang keluar gerbang tol Serang Barat ya kan, waktu itu masih menggunakan manual ya, belum menggunakan e-tol begitu. Nah ketika mau membayar ke petugas, saya melihat di spion sebelah kanan mobil saya terlihat ada mobil bak terbuka dengan kecepatan yang masih cukup tinggi ya kan. Biasanya ya kan tentu menjelang mendekati gerbang tol kan pasti mobil itu kecepatannya katakanlah dikurangi, direm pasti. Namun saya heran loh, kok ini mobil masih kelihatannya masih cepat begitu ya kan. Saya terbayang tuh, wah ya jangan-jangan remnya blong begitu ya. Saya khawatir dan sudah terbayang, terfikirkan, karena saya nggak bisa kemana-mana lagi ya, posisi saya waktu itu ngambil pintu sebelah paling kiri ya kan. Nggak mungkin saya menghindar lagi karena ada batas lantai yang tinggi, tidak mungkin saya keluar dari gerbang tol itu ya. Sehingga saya katakanlah udah takut, terbayang terjadi tabrakan dari belakang. Namun alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, kurang lebih sekitar 4-5 meter ya, rupanya supir mobil yang di belakang ini membanting setirnya ke arah kiri ya, nabrak lantai yang cukup tinggi ya, pembatas lantai itu yang seperti trotoar itu ya. Terdengar suara keras, kemudian kecepatannya masih cukup tinggi hingga naik ke arah kantor gerbang tol, dan mobil itu baru berhenti setelah menabrak pintu kantor gerbang tol ya. Sehingga karyawannya langsung pada saat itu keluar, dan petugas gerbang tol juga katakanlah langsung melihat begitu. Nah saya coba melihat, mengintip ke arah sebelah kiri lewat jendela ya. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian ya, kejadian pengalaman yang saya alami ya. Saya pada saat itu berpikir kira-kira apa ya gitu yang melatar belakangi lah gitu, sehingga saya alhamdulillah saat itu bisa terhindar dari musibah yang akan terjadi pada saat itu ya. Ya saya coba mengira-ngira begitu ya, ini kata saya bahwa memang saya punya kebiasaan ya, senantiasa kalau berangkat gitu berkendaraan ya, entah kemana saja ya, sendiri atau bersama istri, itu saya awali pertama dengan membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian saya baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dan Anas 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali. Nah, setelah itu baru ya Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil waliyul azim ya, kemudian berangkat ya. Nah, sepanjang jalan ya saya senantiasa berzikir ya, ketika sempat, ketika tidak lupa. Jadi ketika ada keperluan ngobrol ya sama istri atau makan minum tentu nanti, tapi ketika ingat lagi saya coba zikir lagi. Dan itu kebiasaan itu sudah berlangsung beberapa tahun ya, beberapa tahun. Jadi pada waktu itu senantiasa saya lakukan gitu. Karena saya pikir pertama daripada saya ngelamun ya kan, ngantuk begitu, mendingan saya berzikir ya, supaya tadi menghindari ngantuk. Juga saya senantiasa berdoa ya, mengingat Allah SWT begitu. Karena kita berjalan itu penuh dengan risiko ya kan, detik demi detik risiko yang kita hadapi, apalagi jarak jauh, terutama pada saat kalau kebetulan sedang ada hujan lebat, itu kan jarak pandang menjadi terbatas, kurang lebih mungkin hanya sekitar 4-5 meter, apalagi hujannya demikian lebat kan itu ya. Wiper kita pasang dengan kecepatan yang paling tinggi ya, masih tetap gitu. Nah saya lebih intens lagi zikirnya ya. Jadi itulah
barangkali ya mungkin pengalaman dan kebiasaan yang saya coba hubung-hubungkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara tentu. Kiranya daripada kita ngelamun ketika kita berkendaraan kemanapun, tidak tergantung jarak dekat atau jarak jauh, senantiasa berdoa dan berzikir selalu untuk mengingat Allah SWT. Demikian pengalaman yang saya alami, dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi semua. Dan jangan lupa ya, kiranya berkenan untuk dapat menyampaikan, berbagi, share kepada yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.